Halo teman-teman, selamat datang di channel LNF Filmologi. Pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2024 yang menceritakan tentang seorang wanita yang taat disambut hangat di pedesaan Italia yang sempurna, di mana dia ditawari peran baru di sebuah biara. Namun wanita ini tidak menyadari bahwa rumah barunya telah menyimpan rahasia kelam dan mengerikan. Seorang suster sedang berdoa di kamarnya. Setelah selesai, diam-diam dia menyelinap ke kamar suster kepala untuk mengambil kunci pintu gerbang. Dengan perlahan, agar tidak ketahuan, dia mengambil kunci itu dan segera berlari ke pintu gerbang untuk melarikan diri. Namun, saat tiba di pintu gerbang gereja, suster tersebut didatangi oleh 4 biarawati. Dia semakin panik karena kunci yang dipilihnya tidak bisa membuka pintu gerbang tersebut. Dia mencoba mencari cara lain untuk melewati pagar dengan melewati celah sempit. Tetapi, seorang biarawati memegangi kakinya. Karena terus berontak, biarawati itu mematahkan kakinya yang membuatnya berteriak histeris. Lalu, suster tersebut kemudian dikurung dalam sebuah kotak kayu dan dikuburkan di dalam tanah. Meskipun terus meminta tolong, tidak ada yang menyelamatkannya. Lalu pada saat ini, seorang suster bernama Cecilia yang baru saja tiba dari Amerika untuk mengambil sumpah menjadi biarawati di Italia. Namun, dia tertahan di kantor polisi karena barang-barang bawaannya perlu diperiksa terlebih dahulu. Para polisi menggoda Cecilia dan menyayangkan keputusannya untuk menjadi biarawati di usia yang masih sangat muda. Lalu, karena merasa tidak nyaman, Cecilia meminta polisi untuk segera memeriksa barang-barangnya. Karena jemputan dari biara sudah datang, pemimpin polisi tersenyum, lalu memberikan stempel di dokumen Cecilia dan mempersilahkannya untuk pergi. Di luar stasiun, Cecilia dijemput oleh supir biara bernama Enzo. Lalu Enzo mengangkatkan tas yang dibawa oleh Cecilia dan membawakannya ke mobil, lalu segera berangkat menuju biara. Biara ini terletak di luar kota, sehingga mereka harus melewati jalan pedesaan terlebih dahulu. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Cecilia akhirnya tiba di biara yang dikenal dengan nama biara Our Lady of Sorrow. Cecilia masuk ke dalam biara dan disambut oleh suster kepala yang mengatakan bahwa mereka sangat menantikan kedatangannya. Suster kepala lalu menyuruh Isabel untuk mengantarkan Cecilia ke kamarnya. Dari raut wajahnya, terlihat bahwa Isabel tidak terlalu menyukai kedatangan Cecilia. Isabel lalu menceritakan asal-usul biara itu. Biara ini digunakan sebagai tempat bagi para suster yang sudah tua dan sedang mempersiapkan kematiannya, dan ia meminta Cecilia untuk segera menyesuaikan diri di sini. Mereka kemudian sampai di kamar Cecilia. Isabel mengatakan bahwa belum terlambat jika Cecilia ingin mundur dari keputusannya menjadi biarawati. Namun, Cecilia menegaskan bahwa dia sudah yakin dengan pilihannya menjadi biarawati dan bahwa itu adalah petunjuk untuk dirinya. Isabel kemudian mengingatkan bahwa upacara pengambilan sumpah akan dimulai pada malam hari dan meminta Cecilia untuk tidak datang terlambat. Selanjutnya, saat Cecilia yang sedang buang air, seorang suster masuk tanpa mengetuk pintu. Mereka kemudian saling berkenalan. Suster itu bernama Gwen dan berasal dari Milan. Gwen heran mengapa Cecilia datang jauh-jauh dari Amerika untuk menjadi suster di biara ini. Lalu Cecilia menjelaskan bahwa gerejanya di Amerika tidak berjalan dengan baik karena pasturnya tidak pernah hadir memberikan pelayanan di gereja. Lalu setelah berbincang cukup lama, Gwen pamit. Para suster yang mengambil sumpah diarahkan ke sebuah gereja di biara itu. Para biarawati senior sudah berkumpul untuk menghadiri acara pengambilan sumpah biarawati baru. Cecilia memimpin para suster lainnya masuk ke dalam gereja.
dan di sana ia bertemu dengan Pastor Tedeschi yang mengajaknya bergabung di biara ini. Tedeschi sangat senang dengan kehadiran Cecilia. Upacara pengambilan sumpah pun dimulai, dipimpin oleh Kardinal Franco dan Pastor Tedeschi. Cecilia dipakaikan rosario dan diminta untuk mencium cincin sang kardinal. Setelah upacara selesai, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama. Di acara makan malam itu, Cecilia kembali berbincang dengan pastor. Tedeschi menceritakan bahwa sebelum menjadi pastor, ia adalah seorang ahli biologi selama 20 tahun. Namun, dia kemudian mendapatkan petunjuk dan diarahkan untuk menjadi pastor di biara ini. Cecilia juga bercerita tentang pengalamannya di Amerika. Dia berkata bahwa ketika berusia 12 tahun, dia hampir mati karena tenggelam dalam air es. Sebelumnya dokter mengatakan bahwa jantungnya sudah berhenti berdetak, tapi karena suatu keajaiban, dia berhasil selamat dari kejadian itu. Cecilia merasa bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepadanya, dan itulah yang menjadi alasan dia untuk menjadi seorang biarawati. Setelah menceritakan semua itu, Cecilia kemudian pergi. Setelahnya, saat sedang bersih-bersih, Cecilia mendengar sesuatu yang mencurigakan dari arah luar. Dia lalu pergi ke sebuah ruangan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dari luar ruangan tersebut, dia melihat seorang biarawati yang sedang mengucapkan kata-kata doa dalam posisi tengkurap. Cecilia merasa aneh dan mendekati biarawati itu. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena biarawati itu menggunakan topeng merah. Melihat biarawati itu sedang menangis, Cecilia mengatakan bahwa dia akan mencari bantuan. Namun, saat berbalik, dia dikagetkan oleh suster kepala yang juga berada di ruangan itu. Suster kepala mengatakan bahwa biarawati itu baik-baik saja dan Cecilia tidak perlu khawatir. Suster kepala kemudian menjelaskan tentang fungsi ruangan itu kepada Cecilia. Suster kepala menunjukkan sebuah paku yang pernah digunakan untuk memaku tangan Santa Helena dan menunjukkan bekas luka di tangannya, mengatakan bahwa penderitaan adalah bentuk kasih sayang. Cecilia lalu memegang paku itu dan tiba-tiba merasa pusing, seperti bisa merasakan penderitaan yang pernah dialami oleh Santa Helena. Karena tidak kuat, Cecilia akhirnya jatuh pingsan. Keesokan harinya, Cecilia pergi menemui pastor untuk melakukan pengakuan dosa. Dia mengatakan bahwa dia telah meminum terlalu banyak anggur dan pingsan di depan suster kepala. Cecilia merasa malu dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Tetapi pastor itu hanya diam saja, melihat Cecilia dengan pandangan datar. Tiba-tiba, pastor itu menghilang. Cecilia bingung dengan apa yang sedang terjadi dan seketika dia ditarik dari belakang. Kembali bertemu dengan para biarawati bertopeng merah. Salah satu biarawati itu mengeluarkan pisau dan menusuk Cecilia. Tetapi ternyata semua itu adalah mimpi. Cecilia terbangun dari tidurnya masih merasa syok karena mimpi itu terasa sangat nyata. Cecilia lalu melihat ke arah pintu kamar dan merasa ada seseorang di sana. Tetapi ketika dia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa di kamar itu kecuali dirinya sendiri. Keesokan paginya, Cecilia pergi sarapan bersama di ruang makan biara. Lalu setelah selesai, suster kepala memberikan pidato selamat datang dan berpesan kepada para suster untuk tetap teguh dengan jalan yang telah mereka pilih. Di tengah pidato itu, Gwen dan Cecilia ditegur karena tertawa ketika suster kepala berbicara. Lalu sebagai hukuman, mereka ditugaskan untuk mengikuti Isabel agar bisa belajar tugas baru mereka di biara itu. Isabel membawa Cecilia, Gwen, dan beberapa teman-teman lainnya untuk diberikan tugas baru, seperti merawat para biarawati yang sudah sakit, menyetrika pakaian, dan bahkan menyembelih ayam. Gwen dan Cecilia menjalani pelatihan itu dengan senang hati. Tetapi saat Cecilia sedang menjemur pakaian, dia seperti melihat Isabel memandangnya dari jauh dengan pandangan sinis. I'm sorry, I can't. Setelah hari pelatihan yang melelahkan, Cecilia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah berdoa, dia segera mengambil selimut untuk tidur. Namun, Cecilia terbangun karena dikagetkan oleh seorang biarawati yang membawa gunting. Biarawati itu terus memanggil Cecilia dengan sebutan Santa yang membuat Cecilia bingung. Cecilia lalu mengantar biarawati itu ke kamarnya dan ketika dia akan kembali,
dia tidak sengaja melihat luka berbentuk tanda salib di telapak kaki biarawati itu. Cecilia merasa aneh dengan hal tersebut. Keesokan harinya, Cecilia menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada Gwen. Begitu mendengar cerita Cecilia, Gwen merasa ada sesuatu yang aneh dengan biara ini. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja Cecilia muntah. Are you okay? Gwen yang panik segera memanggil dokter. Dokter lalu melakukan pemeriksaan lengkap pada Cecilia. Selang waktu, Cecilia diminta untuk menghadap para pimpinan biara. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, di sana sudah ada Kardinal Franco, Pastor Tedeschi, dan Dr. Gallo. Kardinal meminta Cecilia untuk mengulangi sumpahnya. Setelah itu, Kardinal bertanya apakah sebelum pergi ke biara, Cecilia pernah berhubungan dengan laki-laki atau tidak. Tentu saja Cecilia terkejut dengan pernyataan sang Kardinal. Cecilia menjawab bahwa ia masih perawan dan tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun. Cecilia kemudian melihat suster kepala yang sedang memegang dokumennya. Namun, ketika Cecilia bertanya apa isi dokumen itu, suster kepala hanya diam dan memasukkannya ke dalam laci. Dr. Gallo kemudian memeriksa Cecilia dan ternyata dia menemukan bahwa ada bayi di dalam kandungannya. Tentu saja semua orang terkejut dengan kenyataan itu. Namun, Kardinal menyatakan bahwa ini adalah keajaiban dan Cecilia telah dipilih menjadi seorang yang istimewa. Kabar tentang kehamilan Cecilia lalu menggemparkan biara itu. Suster kepala memerintahkan semua orang di biara ini untuk menjaga Cecilia dengan baik. Cecilia pun diperlakukan dengan sangat baik oleh para suster yang lainnya. Saat acara penobatan, seluruh orang di biara itu memandang Cecilia dengan hormat, kecuali Isabel yang memandangnya dengan pandangan iri. Selang waktu, Cecilia mengalami muntah-muntah seperti kebanyakan orang hamil. Namun yang membuatnya terkejut adalah kondisinya yang semakin parah hingga gigi gerahamnya lepas. Setelahnya, Cecilia pergi ke ruang makan untuk sarapan bersama suster yang lain. Begitu sampai di pintu ruang makan, semua suster berdiri untuk menyambutnya. Cecilia juga diberikan hidangan khusus dan dibebaskan dari tugas harian sebagai suster. Setelah selesai makan, dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tiba-tiba saja, Isabel datang dan berusaha menenggelamkannya. Cecilia yang terkejut berusaha melepaskan diri dengan menggigit tangan Isabel. Namun Isabel tidak berhenti dan terus menenggelamkannya. Untungnya, beberapa suster lain datang tepat waktu dan menyelamatkan Cecilia. Isabel terus berteriak bahwa sebenarnya dia yang seharusnya mengandung anak itu, bukan Cecilia. Setelah kejadian tadi, Pastor Tedeschi membawa Cecilia ke Dr. Gallo untuk memeriksanya. Dokter mengatakan bahwa bayi itu baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Cecilia merasa aneh dengan kehamilannya dan menyampaikan apa yang dialaminya kepada pastor, seperti giginya yang lepas dan perihal Isabel yang mengklaim bahwa seharusnya dia yang mengandung bayi itu. Pastor mencoba menenangkan Cecilia dan mengatakan perilaku Isabel hanyalah karena kondisi mental yang tidak stabil belakangan ini dan menjadi pemicu aksinya terhadap Cecilia. Lalu pastor meminta Cecilia untuk tenang dan meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Cecilia mengatakan bahwa dia ingin pergi menemui dokter lainnya di kota untuk memeriksa kandungannya. Tetapi pastor dan dokter mencoba meyakinkan Cecilia bahwa dia baik-baik saja dan sudah mendapatkan perawatan semestinya di tempat ini. Namun Cecilia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang janggal di biara ini. Lalu Cecilia kembali ke kamarnya. Namun biarawati lainnya terus memanggilnya dengan sebutan Santa yang mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Cecilia melihat ke arah jendela di lantai 2 dan melihat biarawati dengan topeng merah di sana, mirip dengan dalam mimpinya. Tiba-tiba saja di halaman biara, seseorang melompat dari atap dan meninggal. Kejadian itu membuat kaget banyak orang, termasuk Cecilia. Mereka lalu memeriksa mayat itu dan ternyata itu adalah Isabel. Cecilia yang sangat syok dengan kejadian tersebut. Setelah kejadian mengerikan tadi, Isabel ditaruh dalam peti untuk dikubur. Di sini, Gwen merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak lazim dengan biara ini. Juga merasa aneh dengan pastor dan dokter yang tidak mengizinkan Cecilia pergi untuk memeriksa kandungannya ke rumah sakit di kota. Gwen akhirnya berontak, mengungkapkan ketidakpuasannya dengan semua yang terjadi belakangan ini, termasuk bagaimana Cecilia bisa hamil dan kejadian bunuh diri Isabel. Non mi toccare.
vita e non sappiamo come. Lasciami! Cecilia merasa heran karena meskipun terjadi kejadian tragis di biara, orang-orang di sana seolah-olah tidak terlalu terpengaruh dan berusaha menjaga keadaan agar tetap tenang. Setelah kembali ke kamarnya, Cecilia tidak bisa tidur karena terus memikirkan apa yang terjadi di biara. Di tengah keheningan, dia terkejut dengan lukisan di kamarnya yang tiba-tiba terjatuh. Lalu Cecilia memeriksanya dan menemukan ada tulisan di balik lukisan tersebut. Meskipun tulisannya dalam bahasa Italia yang tidak dia pahami, Cecilia melihat ada ayat Alkitab yang ditulis di catatannya. Lalu Cecilia membuka untuk mencari tahu isi ayat tersebut, dan dia menemukan bahwa ayat itu seperti sebuah peringatan bahwa banyak iblis yang dapat berpura-pura sebagai malaikat penolong. Cecilia merasa bahwa tulisan itu mungkin sebuah peringatan untuk dirinya sendiri. Cecilia kemudian pergi ke kamar Gwen untuk memeriksanya, tetapi Gwen tidak ada di sana. Cecilia kemudian mencari tahu di mana Gwen berada, dan dia berjalan ke arah ruangan kerja kardinal. Di sana, dia menemukan dokumen tentang dirinya yang disembunyikan oleh suster di kantor itu. Cecilia memeriksa dokumen tersebut dan menemukan banyak informasi tentang dirinya, termasuk kejadian ketika dia hampir tenggelam. Sesaat kemudian, Cecilia terkejut dengan suara berisik yang datang dari arah luar biara, dan dia segera pergi memeriksanya, berharap itu mungkin adalah Gwen. Cecilia kemudian mendekati sebuah ruangan yang masih terang karena lilinnya masih menyala. Di dalam ruangan itu, dia mendengar suara seseorang perempuan meminta tolong. Cecilia lalu memutuskan untuk mengintip dari lubang kunci untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Di sana, Cecilia melihat seorang biarawati dengan topeng merah sedang mengikat Gwen di sebuah kursi. Gwen terus meminta untuk dilepaskan, tetapi biarawati tersebut justru memasang pengikat di lidah Gwen dan kemudian memotong lidahnya tanpa merasa bersalah. Cecilia sangat terkejut dan syok melihat kejadian itu. Ketika Cecilia masih dalam keadaan terkejut, tiba-tiba seorang biarawati lain muncul di sana dan menyuruh Cecilia untuk tidak berisik. Cecilia meminta tolong untuk dikeluarkan dari biara ini. Namun wajah biarawati tersebut tiba-tiba berubah menjadi marah dan mengatakan bahwa Cecilia tidak akan pernah pergi dari tempat tersebut. Cecilia lalu kembali ke kamarnya dalam keadaan yang syok. Di keesokan paginya, biara itu dihebohkan dengan suara Cecilia yang kesakitan. Suster kepala dan pastur segera memeriksa Cecilia di kamarnya, dan mereka terkejut ketika melihat perut Cecilia yang banyak mengeluarkan darah. Karena panik, pastur segera membawa Cecilia ke rumah sakit agar dia mendapatkan bantuan medis. Sementara itu, suster kepala yang sedang ada di kamar Cecilia menemukan bulu ayam di bawah tempat tidur Cecilia. Dia memeriksanya dan menemukan ayam yang baru saja disembelih di sana. Suster kepala segera menyadari bahwa darah itu adalah tipuan yang digunakan Cecilia untuk mencoba kabur dari biara ini. Dia segera menelpon pastur agar membawa Cecilia kembali ke biara. Pastur yang mendengar kabar itu meminta Enzo untuk menghentikan mobilnya dan kembali ke biara. Cecilia merasa bahwa mereka sudah mengetahui rencananya. Cecilia mencoba melarikan diri dari mobil, tetapi karena kondisinya yang sedang hamil, dia tidak bisa berlari jauh dan akhirnya ditangkap oleh Tedeschi dan Enzo. Mereka membawa Cecilia kembali ke biara. Di biara, suster kepala meminta Cecilia untuk membersihkan dirinya. Suster kepala mengatakan bahwa apa yang telah dilakukannya akan mengundang murka. Suster kepala yang tidak terima lalu menampar Cecilia. Kemudian, Cecilia diikat di sebuah kursi roda dan dibawa untuk menemui pastur. Cecilia bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan kepadanya. Lalu pastur mengambil paku Santa Helena yang pernah dipegang Cecilia sebelumnya. Pastur mengklaim bahwa paku itu mengandung genetika dan mereka berniat menggunakannya untuk melahirkan juru selamat baru yang mereka anggap sebagai kunci kebangkitan. Pastur kemudian memperlihatkan ruangan kerjanya pada Cecilia. Pastur Tedeschi menjelaskan bahwa lab tempatnya sebelum bekerja tidak pernah menyetujui proyeknya. Namun di biara ini, mereka menerima ide tersebut dengan antusias.
Tedeschi lalu meminta Enzo untuk memegang kaki Cecilia dan menggunakan besi panas untuk menandai telapak kakinya dengan tanda salib. Meskipun Cecilia mencoba untuk melawan, dia tidak dapat menghindari tanda itu. No, please, no. Setelah itu, Cecilia dibawa kembali ke kamarnya, terpaksa menerima nasib dengan kesedihan. Saat memasuki trimester ketiga, Cecilia bertemu dengan Kardinal yang sudah mengetahui rencana jahat mereka, tapi Kardinal Franco tetap tenang, mengungkapkan keraguan atas klaim Cecilia bahwa ini adalah kehendak yang di atas. Setelah itu, Cecilia dibawa ke Dr. Gallo untuk memeriksa kandungannya. Di sana juga ada suster kepala yang menemaninya. Dr. Gallo mengatakan bahwa bayi Cecilia baik-baik saja dan dia pamit sebentar untuk mengambil obat. Suster kepala sangat senang karena Cecilia sebentar lagi akan melahirkan, yang berarti akan lahir seorang juru selamat yang baru. Namun, Cecilia hanya diam dan merencanakan untuk kabur dari tempat itu lagi. Cecilia kemudian mengambil salib besi yang ada di samping meja dan membunuh suster kepala dengan itu. Cecilia lalu pergi ke kantor Kardinal Franco yang sedang santai di teras kantornya. Kardinal tersebut terkejut ketika Cecilia menyerangnya dari belakang dengan kalung miliknya. Cecilia mencegah Kardinal hingga tewas. Setelah itu, Cecilia mengambil paku milik Santa Helena dan pergi ke laboratorium Pastor Tedeschi. Cecilia membanjiri laboratorium itu dengan bensin, tetapi sebelum membakarnya, Tedeschi muncul dan mencoba mengajaknya bicara baik-baik. Tedeschi mengatakan bahwa Cecilia hanya perlu melahirkan dan berjanji akan melepaskannya setelah itu. Tiba-tiba, Cecilia mengalami kram di perutnya. Tedeschi melihat kesempatan dan mencoba mengambil korek yang ada di tangan Cecilia, tetapi Cecilia berhasil menghindar dan memukul kepala Tedeschi dengan botol. Cecilia kemudian mengunci Tedeschi di dalam lab itu, tapi Tedeschi berusaha melawan dan menarik rambut Cecilia yang membuatnya kesakitan. Cecilia kemudian mematahkan jari tangan Tedeschi. Lalu, Cecilia mengambil korek dan membakar lab itu dengan Tedeschi yang masih di dalamnya. Tiba-tiba terjadi ledakan besar dan terdengar suara teriakan dari dalam. Saat Cecilia mengira Tedeschi sudah mati karena ledakan tersebut, tetapi ternyata Tedeschi masih hidup dan berusaha memadamkan api dengan pemadam kebakaran yang ada di lab itu. Tedeschi kemudian membuka pintu laboratorium dan berhasil keluar. Cecilia yang ketakutan berusaha untuk kabur, terlebih lagi kram di perutnya semakin sakit karena dia sudah hampir melahirkan. Cecilia lalu pergi ke basement biara itu untuk mencari jalan keluar. Tetapi sebelumnya, Cecilia harus mencari tempat untuk bersembunyi dari Tedeschi yang masih mengejarnya. Akhirnya, Cecilia menemukan sebuah ruangan kosong dan bersembunyi di sana. Cecilia mencoba untuk tidak panik saat dia terus mendengar suara Tedeschi yang memanggilnya. Setelah merasa aman, Cecilia kembali menyalakan senternya. Dia melihat sekitar dan menemukan banyak lubang di dinding ruangan itu. Cecilia sangat ketakutan, terutama saat melihat mayat yang ada di sana sambil menahan sakit di perutnya. Setelahnya, Cecilia mencoba mencari jalan keluar setelah memutari basement itu. Akhirnya, dia melihat cahaya di ujung basement. Cecilia merasa senang karena akhirnya bisa pergi dari biara itu dengan tenaganya yang tersisa. Cecilia merangkak untuk keluar, tapi tiba-tiba Tedeschi muncul dari belakang dan menyerangnya lagi. Tedeschi membacakan doa dan mengeluarkan pisau untuk mencoba mengeluarkan bayi Cecilia. Meskipun Cecilia terus berteriak kesakitan, dia tidak tinggal diam. Cecilia mengeluarkan paku milik Santa Helena dan menusuk leher Tedeschi dengan paku itu tepat di lehernya. Tedeschi mengalami pendarahan hebat dan langsung meninggal. Cecilia kemudian melanjutkan perjalanannya keluar dan akhirnya bebas dari biara itu. Begitu sampai di luar, dia mengalami kontraksi yang hebat dan akhirnya melahirkan. Namun, saat bayi itu lahir, Cecilia merasa takut dengan penampilannya. Cecilia merasa ada yang aneh dengan bayi itu dan khawatir akan masalah yang akan timbul nantinya. Cecilia lalu mengakhiri nyawa bayi itu.
Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.